Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, syukur alhamdulillah. Ibu juga baik. Nah, eh, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi kita selanjutnya, menyambung materi kita minggu lalu. Nah, sebelum masuki pelajaran, tidak lupa kita harus berdoa agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, langsung saja Ibu pimpin doanya untuk minggu depan. Secara bergiliran, teman kalian yang memimpin doa. Oke, bisa disepakati? Oke, baik. Dan kita langsung saja doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, pesan Ibu, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu harap saat Ibu menyampaikan materi, Ibu menjelaskan, tidak ada yang berbicara sendiri di belakang atau berbicara dengan temannya. Perhatikan dan dengarkan, simak apa yang Ibu jelaskan, apa yang Ibu sampaikan, agar ilmu yang Ibu berikan itu bisa bermanfaat bagi kalian untuk kedepannya. Nah, dan tidak lupa juga sebelum kalian untuk mengikuti pelajaran, harus biasakan untuk sarapan biar pikiran atau otaknya bisa fresh untuk menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru agar tidak ngantuk, tidak lapar saat belajar. Nah, biasakan sarapan terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, Ibu beri waktu sedikit untuk kalian berbicara dengan teman, apa yang ingin dibicarakan, apa yang ingin disampaikan, atau ada yang ingin minum, Ibu persilahkan. Ada yang ingin ke WC. Nanti setelah Ibu menjelaskan, tidak ada yang berbicara sendiri atau berbicara dengan temannya. Fokus dengarkan Ibu dan jangan ada yang tidak memperhatikan. Nah, nanti saat diberi tugas, kalian siap karena kalian sudah mendengarkan, sudah paham apa yang Ibu jelaskan. Oke. Untuk anak-anak sekalian, ingat juga kita harus mematuhi guru. Guru itu orang tua kedua kita di sekolah. Di rumah itu ibu, dan di sekolah orang tua kita itu adalah guru. Jadi kita harus patuh sama seperti kita mematuhi orang tua kita. Nah, dan kita juga harus menjaga sopan santun kita, perilaku kita, bagaimana berbicara terhadap guru, terhadap orang yang lebih tua. Nah, itu harus anak-anak miliki, sifat yang anak-anak miliki dan tanamkan dalam diri anak-anak, agar nanti kalian tumbuh menjadi anak yang berguna, bisa sukses. Oke, baiklah. Untuk materi kita hari ini kita sambung. Untuk semuanya udah Ibu beri waktu, tidak ada yang berbicara sendiri. Dengarkan apa yang Ibu jelaskan di depan, perhatikan, buka bukunya sesuai materi kita kemarin. Kita akan membahas lanjutan materi kita minggu lalu, yakni tentang poin terakhirnya, kesabaran sahabat Nabi Muhammad SAW dalam hijrah ke negeri Habasyah. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan betapa kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke negeri Habasyah. Nah, setelah sekian lama mereka itu mengalami kekerasan, terus penganiayaan, penghinaan dari kaum kafir Quraisy, hingga mereka itu mengikuti perkataan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke negeri Habasyah. Bahkan saat mereka tinggal di kota Makkah, situ mereka sangat
sangat-sangat tertekan, sangat-sangat tersiksa oleh kaum kafir Quraisy, bahkan nyawa pun menjadi taruhan bagi mereka. Namun mereka tetap bersabar dan akhirnya mereka mengikuti perkataan Nabi untuk hijrah ke negeri Habasyah agar mereka itu mendapatkan kehidupan yang tentram, damai. Nah, apakah ujian tersebut akan berakhir? Setelah itu akhirnya mereka melakukan perjalanan nih. Anak-anak, sebelumnya ibu ingatkan kembali sebelum ibu lanjut, kalian kan ibu sudah jelaskan kemarin hijrah itu apa. Nah, ibu ingatkan kembali. Nah, di sini apakah tahu hijrah itu apa? Banyak yang lupa ya. Oke, hijrah itu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti para sahabat Nabi, awalnya mereka tinggal di negeri Mekah hingga hijrah atau berpindah ke negeri Habasyah. Saat mereka ingin hijrah atau berpindah ke negeri Habasyah, untuk menuju ke pelabuhan saja para sahabat Nabi itu penuh perjuangan juga. Gimana mereka harus diam, mengendap-endap agar kaum kafir Quraisy tidak mengetahui kepergian mereka. Nah, mereka dengan mengendap-endap di suatu malam yang gelap, di mana angin juga yang cukup kuat, sehingga sampailah mereka ke pelabuhan. Dan ketika itu hari yang begitu malam, angin laut yang begitu kuat, mereka jalani, mereka arungi untuk hingga sampai ke negeri Habasyah. Nah, untungnya saja negeri Habasyah itu tidak terlalu jauh dari negeri Mekah. Hingga mereka berlayarlah mereka, para sahabat Nabi saat itu berlayar di dalam keadaan angin yang begitu kuat, gelombang yang menerpa kapal mereka tetap sabar dan mereka selalu berdoa mengingat Allah, dan di situ adalah pertolongan Allah. Namun sampailah mereka ke negeri Habasyah dan ternyata kaum kafir Quraisy itu mendengar kehijraan mereka ke negeri Habasyah, sehingga salah satu dari kaum kafir Quraisy itu diperintah oleh raja Quraisy, kaum kafir Quraisy, untuk mempengaruhi raja di negeri Habasyah agar mengusir kaum muslimin yang berhijrah ke negerinya. Mereka terus berusaha meyakinkan, mempengaruhi sang raja di negeri Habasyah, Raja Rashid, yang ibu baca. Di situ namun mereka selalu mempengaruhi, mereka gagal. Di situ Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Allah kan yang maha menggenggam hati, maha pembolak-balik hati. Allah kuatkan hati, dan juga di raja di negeri Habasyah itu raja yang sangat adil, baik dan berwibawa. Jadi mereka tidak berhasil untuk mempengaruhi raja negeri Habasyah, hingga akhirnya kaum muslimin bisa melakukan dakwah dan tinggal di negeri Habasyah tersebut. Nah, di situ para sahabat Nabi mereka menghadapi banyak risiko dalam pengujian iman mereka, namun mereka tetap bersabar, mereka tetap menjalani. Nah, dari situ dengan penuh kesabaran mereka dalam berhijrah, dalam mendakwakan agama Islam, tetap memegang teguh agama Islam, mereka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak di sini semuanya ingin masuk surga? Tentu kita semua ingin masuk surga. Nah, kita harus memiliki sifat yang sabar. Apapun yang kita hadapi, kita harus hadapi dengan kesabaran. Jangan mudah menyerah, jangan putus asa. Nah, dari sifat
para sahabat Nabi tersebut kita bisa ambil hikmah, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Contoh kecilnya seperti kita harus sabar. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita harus jalani, karena itu memang udah kewajiban kita sebagai siswa untuk mengerjakan tugas, untuk menerima tugas dari guru, dan harus dikerjakan dengan ikhlas dan penuh keyakinan agar apa yang kita kerjakan itu berkah. Kalau kita mengerjakannya dengan terpaksa, bagaimana ilmu itu bisa berkah untuk diri kita? Nah, untuk anak-anak udah Ibu jelaskan kan? Barusan Ibu jelaskan, Ibu berikan gambaran ke kehidupan kita, bisa mencontoh para sahabat Nabi, apalagi Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa kesabarannya, tetap menjalankan hijrah di kota Mekah untuk menaklukkan kaum Quraisy. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran, jika kita bersabar, jika kita tidak melawan orang tua, tidak melawan guru, apa yang guru dan orang tua perintahkan kita kerjakan dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran, Allah akan janjikan surga untuk kita. Nah, kalau kita menjadi orang baik, menjadi orang yang taat, Allah pasti berikan surga untuk kita. Nah, sebaliknya kalau kita menjadi orang yang jahat, orang yang tidak patuh, yang tidak taat akan perintah Allah, kita tidak akan mendapatkan surga dari Allah. Yang ada kita akan mendapatkan azab dari Allah. Nah, anak-anak di sini, Ibu minta kepada kalian untuk selalu hormat kepada guru, untuk selalu hormat kepada orang tua, mematuhi apa yang diperintahkan orang tua. Jangan kalian apa yang orang tua sampaikan kalian marah, apa yang orang tua perintahkan kalian tidak mau. Itu tidak boleh, itu tidak mencerminkan sifat kita terhadap para sahabat Nabi. Nah, mereka saja menuruti apa perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin materi kita cukup sampai di sini. Ini sambungan materi dari minggu lalu, Ibu habiskan dulu. Untuk minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi selanjutnya. Ibu harap anak-anak semua selalu belajar di rumah, belajar agar menjadi orang yang pandai, agar bisa menjadi orang yang sukses di masa depan, bisa membanggakan orang tua, bisa membantu orang tua. Terus orang tua kita semakin tua, maka kitalah yang akan memenuhi kebutuhan mereka kelak nanti. Semoga anak-anak semua menjadi anak yang sukses, anak yang sayang kepada orang tua, yang patuh kepada orang tua, tidak melawan orang tua. Nah, apa yang Ibu sampaikan di sini bisa kalian pahami, cukup jelas? Oke, alhamdulillah semuanya bisa jelas. Jangan lupa dibaca lagi bukunya di rumah untuk materi selanjutnya. Dan untuk tugas hari ini, kan kita sudah selesai materi bab 3 ini. Ibu berikan tugas. Nah, kalian di situ kalian rangkum apa saja kesabaran dari para sahabat Nabi dalam hijrah ke negeri Habasyah. Setelah itu minggu depan kalian Ibu suruh maju satu persatu untuk menceritakan hasil rangkuman kalian tanpa melihat buku. Nah, mungkin itu saja tugasnya, karena waktu kita juga telah selesai. Sebelum mengakhiri materi, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan tak lupa juga Ibu berikan sedikit motivasi agar anak-anak terus semangat belajar, terus bersabar menerima tugas yang diberikan guru.
Nah, anak-anak itu kalau di rumah itu harus belajarnya lebih giat, walaupun tidak ada yang bimbing dalam belajar. Anak-anak harus pandai, karena ini udah kelas 4 kan, sebentar lagi tamat SD, masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP atau sekolah menengah pertama. Nah, baiklah, langsung saja Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Sama-sama kita doa, Ibu ganti doanya. Dan minggu depan tak lupa juga setiap siswa bergantian untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Oke, anak-anak, semoga ilmu yang Ibu berikan, yang Ibu sampaikan kepada kalian bisa bermanfaat untuk kalian, bisa kalian ingat hingga masa depan nanti, bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian, menjadi orang yang sabar, ingat tadi ya. Dan semoga hari ini ilmu yang kita dapat juga diridhoi Allah, berkah untuk kita, berkah dunia akhirat. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat, jaga kesehatannya, jangan banyak main. Ingat belajar, atur jam belajarnya, jam mainnya, jangan main terus-terusan. Jadilah anak yang pandai, anak kebanggaan Indonesia. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.